Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat datang di Al Azan Academy. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom ya. Ini webinar episode ketiga sorry, episode kedua maksudnya di di Al Azan Academy. Jadi untuk yang bahasan yang dewasa ya, selama ini kan mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu Al Azan Academy itu warnanya adalah warna kelas anak ya. Kita sudah mulai memiliki beberapa kelas dewasa dan kita juga coba untuk share ilmu mengenai dunia IT sebenarnya di kalangan orang dewasa tuh seperti apa sih sehingga nanti komunitas IT di Indonesia itu bisa nggak cuma anak-anak aja yang cuma bikin game, mereka apa namanya belajar dari dasar gitu. Tapi untuk orang dewasa juga penting ternyata memulai karir sebagai orang IT di Indonesia apalagi ya, itu merupakan peluang yang sangat besar sebenarnya. Dan alhamdulillah kita sudah eh, berbicara dengan Kak Cendekia ya. Jadi beliau ini merupakan salah satu inspirator juga bagi wanita, bagi programmer khususnya di Indonesia yang dimana insya Allah nanti kita akan mendengarkan penjelasannya mengenai karir dari Kak Cendekia sendiri ini seperti apa sih sebenarnya perjalanan secara singkatnya dari mulai belajar IT sampai sekarang sudah menjadi seorang konten kreator dan menjadi salah satu wanita yang sudah berkarir dalam dunia teknologi. Dan ini salah satu yang harus kita coba perhatikan baik-baik nih teman-teman. Sehingga eh, Kak Cendikia ini bisa menginspirasi orang banyak tentunya dan banyak juga wanita-wanita di sana yang sudah merambah dunia IT dan mereka juga sukses di situ. Kita coba mau denger nih, kira-kira seperti apa perjalanan eh, dari mulai pendidikannya sampai dengan karirnya saat ini. Saat ini Kak Cendikia sudah hadir ya? Oh, ini sudah ada sebentar. Sudah Saya izin hadir. stop share dulu. Mana ya? Cendikia. Hadir. Oke. Oh, ini dia. Oke. Oke. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak Cendikia? Alhamdulillah baik. Panggilannya apa nih yang enak nih? Aku biasa dipanggil Kak Chen sih, Kak. Chen sih Oh, sebenarnya Chen panggilannya. oke Kak Chen. Oke, mungkin sekedar awalan dulu Kak Chen. Sebelum nanti Kak Chen bisa lebih jelas lagi menjelaskan kepada teman-teman semua di sini yang tentunya teman-teman semua di sini pasti ada beberapa dari mereka yang mereka mau switch karir ke dunia IT atau yang mereka mau meyakinkan diri nih bahwa di dunia IT ini sebenarnya peluangnya besar nih di Indonesia apalagi gitu ya. Nah, dari Kak Chen sendiri eh, apakah menurut Kak Chen ini satu kata dulu nih sebelum kita mulai masuk. Apakah menurut Kak Chen itu kesimpulannya IT itu peluangnya bagus nih, apalagi buat wanita? Sekarang absolutely bagus, bagus banget. Bahkan udah mulai jadi kabar bahagia 2023 tuh percentage perempuan di bidang STEM itu naik jadi 29,7%. Se Oke, insya Sebuah Allah. pencapaian untuk perempuan, Masya Allah sekali emang. Dulu kan Luar cuma biasa. berapa persen ya, 23%-an ya, berapa tahun yang lalu. Oh, oke. Baik, biar nggak berlama-lama mungkin teman-teman mau penasaran nih perjalanan Kak Chen ini sebenarnya seperti apa sih dari mulai awal belajar IT-nya sampai sekarang udah teguh nih pendiriannya di IT ini udah paling keren lah pokoknya. Oke, silakan Kak Chen. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, Chen izin share screen ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, buat teman-teman kalau mau on mic nggak dilarang kan ya Kak ya? Nggak ada aturan nggak boleh on mic kan Boleh, ya? boleh. Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Cendikia Lutfiata Nazalia. Mungkin aku tuker aja ya layarnya di sini ya, biar bisa lihat teman-teman. Sebentar, aku geser sini. Oke, oke. Oke, gimana teman-teman kabarnya malam ini? Sehat? Pada sudah makankah? Ini, gimana aku lihat bisa typing-typing chatnya? Oke. Boleh typing-typing dong.
Alhamdulillah sehat Kak Chen. Oke. Yang lain, nih kita doang nih. Yang lain, oh, alhamdulillah syukurillah sehat Kak Chen. Oke. Yang mau on mic boleh, boleh banget. Sehat Kak Chen. Oke. Senang bisa. Insya Allah, thank you. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat Kak. Oke, good, good, good. Gitu dong. Kan terasa aku tidak sendirian. Oke, mungkin sebelum mulai ya, dia tidak langsung set gitu ke materi gitu kan. Nah, aku ada sedikit game lah ya. Kita tebak-tebakan gitu. Aku punya sebenarnya ini bakal jadi 3 kata gitu ya. Jadi kalian boleh tebak dulu nih. Jadi tebak emoticon ini melambangkan kata ya, ya kata kata apa? Ada yang tahu? Boleh typing yang tahu. Kira-kira emot itu melambangkan kaget. Dibayangkan sebagai ini sih, dibayangkan sebagai kalimat. Kalau disusun dia bakal jadi kalimat apa gitu ya? Wow, lebih dekat lagi. Ada yang tahu? Kaget lihat jam udah kesiangan. Oke itu kayaknya itu udah langsung jawaban ya? Enggak sih, bukan bukan bukan. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa nebak? Shock. No. Ada lagi? Aku kasihin lah ya. Yang pertama, who. Who. Ya ampun ini agak jokes orang tua ya. Who. Kan kita kalau ngomong oh who gitu kan. Oke, yang kedua ada matahari sama jam ya. Kira-kira apa nih? Ini tuh bahasa Inggris ya. Jadi kalimat ini tuh bahasa Inggris. Ada yang tahu ini apa? Kalau jadi suatu kata whose on clock rise. Oke. Enggak. Oke, pasti salah, pasti salah. Ada lagi? Ada lagi. Who let him? Hmm. Oh no. Ada lagi? Oke, aku ke spill ternyata M ya. Jadi yang ini IM. Siang kan? Nah, yang terakhir. Who am I? Yes, betul. Who am I? Who are you? I am. Ya, benar. Jawabannya congratulations yang jawab benar ya. Jadi perkenalkan, nama aku Cindiki Alfiata Nazalia. Who I am? Ya, aku Cindiki Alfiata Nazalia. Panggilan aku Chen. Saat ini aku bekerja sebagai Officer System Contact Center di PLN Icon Plus. Dan selain itu juga aku aktif bikin konten di Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi kalau teman-teman pengen lebih ke short-short video yang scrolling-scrolling doang gitu ya, itu bisa ke Instagram ataupun TikTok. Tapi kalau mau lebih ke yang specifically bahas technical, belajar, tutorial, matematika gitu ya, silahkan pergi ke YouTube aku. Aku udah banyak bikin konten dari tahun 2018 di YouTube. Dan aku juga founder dari Bimbingin. Nah, mungkin ini sedikit portofolio dari diri aku. Aku juga seorang developer creator seperti yang aku bilang tadi, dan alhamdulillah aku kemarin dan dapat undangan dari Google. Alhamdulillah ternotis oleh Google. Ternotis oleh Google terus diundang summit di Singapura kemarin bareng developer creator lainnya. Terus juga aku lulusan Bangkit Academy. Apakah ada anak Bangkit Academy? Boleh absen. Aku dulu ngambil learning pad-nya mobile. Aku anak Bangkit. Wah, ada anak Bangkit di sini ternyata. Dulu ngambil mobile. Habis itu aku juga lulusan dari Institut Teknologi PLN, jurusan Teknik Informatika. Alhamdulillah dapet lulusan terbaik juga waktu itu. Terus pernah gabung Women Influencer-nya Indonesia by Narasi bareng Mbak Najwa Shihab. Itu waktu itu chapternya Indonesia Butuh Anak Muda, chapter perempuan waktu itu. Terus aku juga sudah jadi pegawai PLN Group dan alhamdulillah waktu pelatihan aku juga jadi best student di akademiknya. Terus aku juga aktif berbicara di banyak tech event. Saat ini udah alhamdulillah udah 25 lebih event IT yang udah aku datengin. Dan untuk portofolio, alhamdulillah hari ini nama nih Al Hazanda Academy masuk di sini nih nanti. Aku udah banyak kolaborasi dengan beberapa
big tech company juga, beberapa university dan juga community sampai ke organisasi seputar IT dan non IT sih sebenarnya. Tapi um, in general aku selalu berbicara soal isu perempuan dan teknologi di dalamnya. Oke, hari ini aku sebenarnya nggak pengen kayak teman-teman dengerin aja sih, kayak lebih pengen sharing-sharing aja gimana perjalanan karir aku di bidang IT gitu ya. Eh, jadi aku tuh sebenarnya lulus 2022, tapi udah dapat kerja sebelum aku wisuda. Nah, itu tuh aku pengen share ke teman-teman hari ini. Karena kebetulan Al Hazen Academy juga ngasih Chen ruang untuk bisa berbagi soal ini. Dan alhamdulillah banget, terima kasih teman-teman udah hadir di kelas hari ini dan terima kasih juga kepada Al Hazen Academy karena udah kasih kesempatan buat Chen bisa bawain topik ini gitu. Karena ini agak jarang gitu ya menceritakan perjalanan yang ini gitu. Biasanya udah hasilnya aja atau seputar tech-nya bisa bicara soal teknikalnya. Nah, aku bakal sharing sama teman-teman gimana aku mulai dan gimana aku bertumbuh. Mungkin kalau yang teman-teman lihat di Instagram gitu ya, di TikTok kayaknya enak-enak aja gitu ya hidupnya. Kayaknya, cuman kan nggak gitu ya. Semuanya nggak dimulai dengan enak gitu kan. Ada banyak journey lah di belakangnya. Aku hari ini mau sharing ke teman-teman. Nah, apa aja sih yang bakal aku kenalin, ceritain ke teman-teman malam hari ini itu yang pertama ada introduction ya. Gimana langkah pertama aku waktu aku masih pemula banget. I don't know how to start gitu ya. Kayak sama kayak mungkin di antara teman-teman di sini ada yang merasa sedang gundah gulana, semester 3 belum bisa ngoding, atau semester 5 masih nggak tahu mau ngapain, nggak jelas. Atau semester 8 masih nggak tahu mau kemana gitu kan. Kalau ada boleh typing-typing bercerita curcol gitu ya. Eh, nggak apa-apa, tenang, itu perasaan yang wajar lah ya, setiap orang juga ngelaluin itu. Terus yang kedua aku bakal sharing juga semester 1 tapi nggak ada latar belakang IT, sama aku juga dulu gitu. Eh, tenang, kita bakal sharing-sharing gimana how overcome perasaan-perasaan yang kayak gitu. Terus yang kedua aku juga bakal sharing ke teman-teman gimana tips and trick aku bisa keterima kerja bahkan sebelum punya ijazah gitu. Terus skill dan portofolio gimana kita bisa jadi kandidat yang unik dan bervalue gitu ya. Dan yang terakhir gimana cara ngadepin badainya. Pasti kan kalau yang kelihatan enak-enak aja padahal badainya susah gitu kan. Nah, mungkin aku masuk ke sesi introduction dulu. Biasanya kan habis lulus tuh enaknya ngapain ya? Kalau teman-teman ngapain? Ada yang habis lulus itu targetnya healing gitu ya, atau dia gap work dulu. Ada beberapa orang yang memang kayak, ah udah 4 tahun kuliah nih jenuh gitu kan, ya udahlah gap dulu aja jangan langsung kerja. Ada juga orang yang habis lulus langsung kerja, bahkan habis yudisium kerja. Kalau aku habis yudisium, hari Jumat yudisium, hari Senin aku kerja. Nah, terus ada juga orang yang studi lanjut atau dia ngambil study abroad gitu ya. Terus yang ini ya, yang terakhir mungkin merit aku nggak punya fotonya karena saya belum menikah gitu ya. Jadi ini adalah beberapa target secara general yang orang-orang pilih setelah dia lulus dari perkuliahan kita. In IT ataupun sebenarnya di bidang-bidang lain juga sama. Nah, mungkin aku mau sedikit survei. Mungkin teman-teman boleh masuk ke menti.com, terus masukin code join-nya. Aku pengen tahu dari keempat tadi, rata-rata teman-teman di sini tuh eh, mau kemana sih habis lulus? Walaupun kalian masih semester 1, dibayangkan aja ya kayak udah lulus kayaknya aku mau ke sana deh. Boleh isi-isi. Oh ya, ini udah ada mentinya ya. Oke, oke. Aku coba open mentinya dulu ya, biar bisa dimasukin. Oke, kita open mentinya. Nah, nanti teman-teman tinggal isi aja sih sebenarnya. Apa namanya? Jawaban teman-teman, teman-teman pilih terus nanti aku show hasilnya ya. Mentimeter. By the way, kalau memang ada yang tujuannya nikah mah enggak.
nggak masalah ya. Tidak apa-apa teman-teman, tidak harus sama gitu ya. Berbeda-beda juga nggak apa-apa. Kan nikah juga sunnah ya. Wajib bagi yang mampu. Hayo. Eh, oke aku buka dulu ya. Nah, oke. Wih, sepertinya ini present dulu. Oke. Wih, semangat bekerja ya. Berarti materi dari tim Al Hazen bener nih. On targeting ya. Search aku kelihatan ya. Jadi ada dua yang pengen gap work dulu, terus ada juga yang pengen langsung kerja, ada yang pengen studi lanjut. Nih nggak ada yang mau menikah habis lulus. Nggak ada. Beneran. Dulu harusnya banyak dong, harusnya. Nggak ada nih. Malu Udah kali jawabnya Kak. malu ya? Nggak Malu. apa-apa kan, kan nggak ketahuan ya siapa orangnya ya. Nggak apa-apa kalau ada yang mau ngisi merit. Ada Dari lagi? pengalaman kerja dulu katanya. Oh, oh iya, ya. Oh, ada di kolom chat ya. Oke, oke. Berarti ini oke lah. Berarti in general berarti teman-teman sudah sesuai lah ya. Karena materi aku lebih ke bahas soal working malam hari ini. Nah, kalau wait, gimana aku share screen? Ah, nah, kalau kita balik lagi ke materinya. Nah, kalau memang teman-teman rata-rata memang tujuannya mau kerja habis lulus, nah ini materi aku tepat banget nih buat teman-teman. Jadi aku bakal sharing gimana dulu aku bisa dapet kerjaan sebelum aku lulus kuliah. Bahkan ijazah tuh belum di tangan gitu kan. Tapi udah apply-apply aja gitu. Nah, apakah ini memungkinkan? Jawabannya memungkinkan. Ini bukan aku teori ya, ini enggak teori, ini hal yang udah aku lakukan sendiri, udah aku experience sendiri. Jadi mungkin siapa tahu dengan cara ini bisa teman-teman implikasikan ke kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya. Sebab apalagi yang masih semester-semester maba kan, jadi kayak Orang nganggo koyo ngene jamuk ra yo. orang apakah memungkinkan? Jawabannya bisa banget dan ada beberapa cara. Nah, tapi pasti orang tuh kan sebelum apa ya? Kebanyakan orang tuh kadang apalagi eh, aku bukan kayak rasis ke gender perempuan, cuman maksudnya kadang even di aku sendiri kadang perempuan tuh lebih ini juga ya kayak ngerasa aduh aduh kayaknya belum deh gitu. Kadang cowok pun juga sama, kadang kayak emang capable enough gitu ya buat daftar gitu. Kadang melihat tech talent lainnya GG banget gitu kan dari kampus-kampus gede atau misalnya dia udah punya pengalaman yang wah apa namanya dia udah kesana sini lah, terus dia udah bootcamp sana sini, terus dia udah ikut hackathon sana sini gitu kan. Jadi kita kayak mau apply kerja tuh jadi minder gitu kan. Atau beberapa orang juga berpikir bahwa aduh kan belum punya ijazah ya, gimana cara company yakin nih bahwa gue tuh kandidat yang layak. Dan pasti kan insecure yang kayak gini tuh ada di kepala kita semua kan. Termasuk aku sendiri sebenarnya waktu aku masih eh, kuliah dulu, hal-hal kayak gini tuh selalu ada di benak gitu kan. Nah, tapi ada beberapa cara yang aku lakuin dan ini juga aku dapat dari mentor-mentor aku ya. Yang akhirnya aku terapin lah waktu itu. Cara yang pertama itu ada open apply ya. Pasti setiap orang bisa pakai lah jalur ini gitu ya. Yang pertama dari semester 1 sampai semester teman-teman 7 atau misalnya yang masih ngambil studi gitu ya, silahkan disiapin portofolio, LinkedIn, sama CV-nya. Silahkan dirapihkan gitu ya selama 7 semester itu. Terus nanti Hamin 6 bulan sebelum teman-teman graduation, itu targetin gitu. Targetin company mana aja yang pengen kita apply. Terus kita lihat deh job opportunity yang mereka bukakan. Biasanya kalau kita apply di suatu company itu mereka punya kayak sectionnya tersendiri itu di websitenya kayak job apa aja sih yang lagi mereka hire gitu-gitu. Terus 3 sampai 5 bulan doing your best untuk tesnya gitu ya karena apalagi aku bicara konteks soal IT ya. Jadi kalau di programmer sendiri karena waktu itu aku kebanyakan apply programmer itu step by stepnya
panjang gitu. Nggak sama kayak kita apply internship. Apply internship tuh paling kayak pemberkasan, terus habis itu kita mungkin tes-tes coding, apa ya, coding singkat-singkat lah ya, coding, even bahkan codingnya teori doang gitu. Sama udah di situ pengumuman lulus gitu kan. Itu kalau internship, tapi beda cerita kalau kita apply sebagai full time job. Kalau kita apply sebagai full time job, itu pasti alurnya lebih panjang daripada kita apply intern. Nah, eh, yang pertama pasti pemberkasan gitu kan. Terus yang kedua nanti ada lagi yang namanya tes coding biasa lah, coding coding tulis ya, beneran yang kayak hack rank gitu kan. Tahu yang ada yang tahu hack rank? Hack rank tuh mungkin yang belum tahu kayak kumpulan soal-soal logical coding gitu sih sebenarnya. Terus nanti habis dari tes itu masuk ke tahapan user interview. User interview kadang nggak cuma sekali kan. Aku dulu 2 kali user interview sama lead, terus sama user interview sama head. Jadi lead IT-nya di divisi yang aku apply sama head yang memang pegang seluruhnya untuk engineering tim. Kalau di lead test ya, user interview sama lead itu lebih ke memang technical, dia nanya-nanya soal seputar technical. Oh, kamu pegang tools apa, terus nanti juga di user interview, kalau aku kemarin aku dikasih kayak mock up, nggak mock up ya nyebutnya apa ya, kayak dia ngasih satu study case, terus satu study case itu harus aku bikin app-nya dalam waktu 1 jam ya, kayaknya itu 1 jam, tapi memang simple sih, kayak cuman bikin authenticator sama habis masuk itu langsung buka map. Map nge-tagging lokasi kita saat itu ada di mana, latitude dan longitude-nya gitu. Is it simple actually? Tinggal kita bikin login aja. Loginnya juga nggak harus yang bagus-bagus, kayak simple aja. Yang penting masuk login, terus kita bisa buka map. Nah, habis itu udah sejam, nanti terus kita disuruh jelasin bla bla bla. Habis itu bahaslah soal tech stack kita bla 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 gitu ya, terus project-project yang kita laluin. Nah, kalau sama lead, kalau sama head itu lebih ke bahas kayak, oh kamu ke depannya mau gimana, mau karir kamu kayak gimana gitu di bidang tech gitu. Terus habis itu baru yang terakhir HR interview. HR interview itu lebih membahas gaji, lebih membahas yang lain-lain gitu ya, yang seputar memang kita as an employee lah. Habis itu baru pengumuman lulus. Itu kan panjang ya durasinya, nggak mungkin em, langsung tiba-tiba ya udah keterima aja. Kecuali memang kalian punya jalur yang lain. Nah, jalur itu juga bakal maksudnya. Nah, jadi makanya penting buat teman-teman 3 sampai 5 bulan. Kalau pengen dapat kerja sebelum lulus gitu ya, 3 sampai 5 bulan itu untuk ya udah apply aja gitu. Dan karena kan kita udah ada modal portofolio sama project-project yang udah kita lakuin lah selama kita masih belum lulus itu kan. Nah, itu ya udah apply aja. Mau di syarat di prasyaratnya ada ijazah, kayak kalau aku dulu mau prasyaratnya ada ijazah mau enggak, ya udah aku apply aja gitu kan, kita nggak tahu ya takdir Tuhan ya. Kadang manusia bilang nggak mungkin kan, kalau Tuhan berkata mungkin kan, Allah berkata mungkin kan, manjada wajada aja kan, ya udah jadi kayak apply apply aja. Nah, offeringnya alhamdulillah di resultnya dulu aku dapet offering jadi mobile developer di PLN Haleora Power ya gitu. Dan itu makanya aku habis lulus langsung masuk ke sini, ke Haleora. Dan itu belum punya ijazah karena sudah itu bulan November. Aku masuk udah dari bulan Agustus. Nah, habis itu ada cara yang kedua. Cara yang kedua mungkin ini yang menurut aku, kalau kita nggak mau melalui jalur yang tadi, kalau jalur tadi kan mungkin bersaing dengan banyak orang ya. Kalau apprenticeship ini kan mungkin teman-teman bisa ambil uh, apprenticeship sama internship tuh beda ya. Internship itu mungkin nggak dibayar ya. Kalau apprenticeship itu yang dibayar, mungkin cari aja internship yang berbayar. Terus ya doing your best selama jadi intern di sana gitu. Karena biasanya beberapa company itu open opportunity untuk di hire jadi full time job. Jadi waktu itu aku ke Kampus Merdeka sebagai bisnis, apa ya nyebut, bisnis analis ya. Jadi kayak bantu uh, ngepasarin, ngedevelop produk itulah kayak gimana gitu kan. Nah, habis itu aku ya udah doing our best aja, walaupun aku tuh kan backgroundku programmer ya sebenarnya, bukan di bidang itu, tapi kayak mencoba yang terbaik. Terus alhamdulillah aku tuh dapet offering di sana.
Cuman nggak aku atas beberapa pertimbangan nggak aku ambil. Cuman ini maksud aku ini juga cara yang bisa teman-teman coba gitu. Jadi kadang kalau performance kita tuh outstanding, eh, company juga mau kok nawarin kita jadi full time job. Jadi waktu itu aku kenapa ditawarin karena aku berhasil ngeimplementasiin 21 berhasil ngeimplementasiin sistem EVA HR mereka di 21 company dalam waktu 4 bulan. Jadi cukup standing lah ya untuk anak-anak internship lah ya. Jadi kayak kalau kita eh, mau show banget ya tunjukin aja di internship walaupun memang paid-nya nggak gimana ya. Cuman kan kalau pengen cari kerja bisa pakai cara ini. Terus bisa pakai jalur bootcamp juga. Dulu aku sempet sambil intern, aku sambil bootcamp juga. Jadi malam-malam bootcamp, ambil bootcamp, terus habis enam bulan graduation di bootcamp, eh, itu bisa ambil bootcamp lah sebelum lulus ya. Habis itu 4 bulannya tuh kalau bootcamp aku kemarin 4 bulan di UX itu. Habis itu biasanya di bootcamp itu ada full job gitu. Nah, kita bisa taruh tuh CV kita di situ. Tapi aku dapat offering UI UX di Bali itu dari mentor aku. Jadi mentor aku notice ada aku di situ, terus dia nge-PC kayak, oh mau nggak UI UX jadi UI UX di Bali. Nah cuman karena ibu aku nggak mau aku lebih jauh lagi dari tanah Sumatera ya. Jadi di Jakarta aja udah jauh gitu kan, apalagi kalau lebih jauh lagi. Jadi akhirnya nggak aku ambil. Cuman ini bisa kita coba. Dan waktu itu bootcamp aku nggak berbayar karena aku beasiswa hunter ya. Jadi teman-teman bisa cari juga karena kalau misalnya mungkin ada beberapa dari kita nggak mampu ya, atau misalnya nggak mau membebani orang tua lebih lagi gitu, bisa cari aja bootcamp-bootcamp yang gratis dengan prasyarat tertentu. Biasanya kita nge-apply kayak motivation letter gitu lah, kenapa kita pengen join di bootcamp itu. Atau kita biasanya dikasih kayak kelas-kelas pemulanya dan bisa nyelesain dengan baik kelas itu buat bisa dapat kelas-kelas lanjutannya yang gitu. Habis itu bisa jalur referral juga. Ini case-nya em, apa ya? Agak rare lah ya bisa dibilang ya. Tapi tapi kalau memang punya relationship dengan dosen gitu ya. Jadi kalau bisa selama maba-maba gitu ya, kalau disuruh dosen penelitian mah jangan lari gitu ya. Jadi bantuin aja. Kadang kita nggak tahu rezeki kita tuh dibagi lewat siapa gitu kan. Nah, jadi waktu itu aku maba-maba banyak tuh bantuin dosen-dosen aku penelitian jadiin waduh kok kelinci percobaan ya. Bahasanya tuh kayak uji coba beliau dulu ada namanya alat alat gitu buat ngedeteksi pikiran. Nah, kita mikir makan 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 terus nanti approach dari alat itu ngebaca gitu. Nah, terus aku tuh beberapa kali tuh aku jadi jadi orang yang diuji cobain alat itu. Tapi nggak apa-apa aku bantu-bantuin aja sekaligus belajar. Waktu itu kan itu udah kayak masuk ke machine learning lah ya, tapi belum belum seperti generatif AI kayak sekarang gitu. Nah, terus karena dari sana diajak-ajakin lomba sama dosen gitu ya, bangun personal branding lah gitu-gitu. Terus bantuin dosen, terus dapet tawaran ternyata dosen aku tuh nggak cuman dosen doang di kampus, ternyata dia juga seorang beliau apa ya nyebutnya ya? Pokoknya BOD-nya dari Bank DBS. Terus ya udahlah karena beliau lagi cari hire, cari kandidat, terus dia nyari siapa ya data analis gitu. Terus direkomendasiin lah nama aku. Cuman nggak diambil juga karena aku tadi ngambil hire. Jadi jalur referral itu juga bisa teman-teman pakai. Kan kita nggak tahu ya, makanya kayak kalau baik nggak usah pilih-pilih baik-baik aja gitu kan. Kadang kita nggak tahu Allah kasih rezeki kita via orang siapa. Nah, yang terakhir ini yang jadi yang mengantarkan aku ke tempat kerjaanku yang sekarang. Jadi aku tuh dari maba sebenarnya apa namanya di kampus aku tuh udah dikasih tahu katanya bakal ada jalur khusus lah buat lulusan terbaiknya yang bakal masuk ke PLN. Kan masuk PLN susah ya, kayak saingannya kan ratusan ribu orang di Indonesia gitu kan. Nah, tapi pas masuk semester 3 kayaknya tiba-tiba PLN tuh freezing hire karena pandemi ya. Udah mulai-mulai masuk pandemi deh kayaknya. Pokoknya pas pandemi itu PLN tuh freezing hire terus putus kontrak lah kerja sama kampus aku. Dari semester 1 sampai semester 8 itu aku mau ada kejadian kayak gitu, gak ada kejadian kayak gitu. Aku tuh beneran kayak tetap ya udah konsisten aja. Pokoknya pikiran aku waktu itu
kalaupun memang bukan takdir aku kerja di PLN, aku bilang waktu itu kayak, ya yang penting at least um, apa ya, membalas budi lah ya. Karena aku nggak biaya sendiri, aku dibiayain orang tua aku kan kuliah kan. Jadi at least itu tuh wujud terima kasih aku lah sama orang tua bahwa udah dikuliahkan jauh-jauh, dan tidak tidak merogoh kocek yang kecil lah ya untuk memberangkatin aku, nyewain tempat kosan gitu-gitu kan. Nah, jadi aku tetap konsisten aja buat ngejar ilmu, bangun skill, terus experience, networking, dan lain-lain ya. Menjaga IPK juga. Sampai, nah itulah. Sama satu lagi sebenarnya yang paling penting tuh doa orang tua ya. Jadi ibu aku tuh sepanjang, walaupun udah aku kasih tahu kontrak kerja sama PLN sama kampus aku, itu udah putus. Ibu aku tuh tetap kayak, apa ya, dia setiap ketemu kantor PLN tuh kayak dia ngomong, nanti Ayu kerja di sini. Ayu itu kakak, kalau di Sumatera kakak. Nanti Ayu kerja di sini tuh kayak nggak pernah berhenti tuh, kayak kayak doa yang nggak pernah berhenti. Tapi ada dalam hati aku kayak, gimana ini hayalan ini, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Orang jalurnya nggak ada, gimana bisa masuk situ? Kecuali memang mau bersaing sama jutaan orang via jalur yang biasa gitu kan. Terus ya udah, ternyata pas wisuda ada sambutan tuh dari salah satu eh, direksi humasnya PLN. Terus dia bilang kayak, oh yang ini yang lulusan-lulusan terbaik berdiri, kita kasih jalur khusus buat masuk PLN. Jadi wah, di situ aku langsung lihat ibu aku kayak, dan itu angkatan pertama yang dibuka untuk ada lagi jalur khusus ini, angkatanku. Jadi hack kelima menurut aku doa orang tua. Jadi jangan pernah putus minta doa orang tua, karena sepowerful itu. Kadang hal yang kita bilang udah nggak pasti nih, nggak mungkin ada lagi nih, udah impossible, udah nggak masuk akal lah kita bilang ada. Tapi itu momentumnya itu, dan aku angkatan pertama yang dibuka lagi jalurnya untuk masuk PLN via jalur khusus ini gitu. Tapi ya jalur khusus ini bukan pasti lulus ya, jadi kita tetap bersaing tapi dengan diri kita sendiri, jadi at least memenuhi passing grade. Dan alhamdulillah aku sekarang udah alhamdulillah ya, udah jadi pegawai di BUMN, di PLN Plus. Nah, PLN Plus ini uh, tech company-nya dari PLN Group. Jadi kalau kalau di benak teman-teman PLN itu kerjanya ngurusin listrik doang, enggak. Jadi sekarang mereka udah punya grup di mana yang PLN Plus itu adalah subholdingnya yang fokus di bidang teknologinya. Jadi hack kelima, doa orang tua. Habis itu, nah, tentu hal-hal yang tadi aku sebutin pasti harus didukung sama skill dan portofolio. Karena kalau kita jadi kandidat yang apa ya, sama aja sama yang lain gitu, gimana cara HR itu men-shortlisting kita? Oh, kita tuh kandidat yang bervalue gitu kan. Yang pertama ada dua jenis skill ya, yang harus tech talent siapin. Yang pertama hard skill, dan yang kedua soft skill. Jadi jangan pernah berpikir bahwa uh, ngoding di depan laptop aja cukup. Karena sama kayak kita punya produk, tapi kita nggak bisa ngejual produk itu. Siapa mau beli? Atau kita punya kemampuan selling produk itu, tapi kita nggak punya skill untuk ngedevelopnya, kayak apa ya, PowerPoint kosong aja gitu kan. Nah, itu juga nothing. Jadi yang pertama ada hard skill. Ya, hard skill itu apa sih? Hard skill itu intinya kemampuan teknis, teman-teman. Kita bicara soal konteks tech ya. Jadi kemampuan teknis yang berhubungan dengan dunia tech. Spesifik, bisa diukur, bisa dipelajari gitu ya, yang korelasi langsung nanti dengan tech industry gitu. Nah, kalau misalnya soft skill itu kemampuan intrapersonal kita gitu ya. Gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, bekerja gitu. Nah, mungkin kalau lebih detailin lagi, contoh dari hard skill, misalnya kalau teman-teman fokus di front end, ya teman-teman bisa tuh mempelajarin React.js, Angular, Vue.js gitu ya. Terus Bootstrap, Tailwind gitu ya buat tampilan-tampilannya ya. Atau kita bisa belajar collaboration tools-nya, ada Git, GitHub gitu, atau GitLab gitu kan. Testing tools-nya bisa pakai Jest, JSpress gitu ya, Playwright gitu ya. Atau kalau back end ada Node, ada Java, data engineer. Oh, sorry, ini bukan data engineer ya, ini mobile developer, itu ada Kotlin, ada Java, framework-nya bisa pakai Android Jetpack, Hilt gitu. Terus cloud engineer, project manager bisa pakai Jira, harus bisa pakai tools Jira, Asana, collaboration-nya bisa pakai Slack, documentation-nya bisa Notion, Confluence gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau UI UX bisa Figma, Sketch, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang masih bingung ya, tadi udah disampaikan juga sih sama adminnya Al Hazin Academy ya,
kalian yang mau belajar, sekarang Al Ahsan Academy itu nggak cuma buat coding anak-anak lagi, udah mulai merambah ke coding-coding orang dewasa gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar di sana, udah ada HTML, CSS, Python, buat data analis juga udah ada di sana. Ataupun yang masih mau pengen belajar 3D, animation gitu ya, atau mau jadi mobile app development juga udah ada di sini. Teman-teman bisa belajar di Al Hasan Academy. Silakan dicek websitenya. Ini udah aku taruh linknya. Kayaknya gampang ya nyari websitenya. Kalau kalian ketik di Google juga udah muncul paling atas gitu. Jadi silakan dilihat. Aku rekomendasiin banget. Seperti teman-teman hari ini belajar, teman-teman bisa belajar banyak hal lagi di Alasan Academy. Nanti dicek-cek aja. Kenapa menurut aku penting ya untuk belajar di suatu platform. Kadang kalau bukan aku bilang nggak bagus juga belajar di YouTube. Karena belajar di YouTube tuh good, but kalau kita bukan orang yang apa ya? Kalau kita orang yang kesulitan untuk meruntutkan sendiri, belajar itu mulai dari mana? Kalau menurut aku better untuk trying to find a platform. Cari platform yang bisa bantu kita untuk belajar lebih dalam lagi dan pasti mereka udah meruntutkan materinya kan karena mereka menyusun kurikulum di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang masih kebingungan, Kak, aku mulai dari mana? Silakan ke Hazrin dan jawaban selanjutnya temukan di sana gitu ya. Nah, terus selanjutnya untuk soft skill ya. Nah, kalau soft skill, yang pertama paling penting untuk problem solving. Karena kita tuh selalu menemukan suatu masalah-masalah baru lah kalau misalnya di dunia kerja. Especially soal technical thing. Jadi, dan itu kita dituntut untuk berpikir secara cepat dan efektif. Karena project itu running dengan cycle yang, dengan sprint yang cukup cepat. Jadi kayak kalau kita lama juga itu uh, project mangkrak gitu kan. Terus adaptasi, kadang teknologi terus berkembang, proyek juga butuh adjustable biar lebih scalable gitu ya. Jadi ini juga kita perlu adaptasi. Terus gimana kita time management waktu kita, karena mungkin nanti at the end of the day kita nggak hanya berperan menjadi anak aja. Nanti sampai misalnya kalian udah nikah, berperan sebagai ibu gitu kan, sebagai istri dan lain sebagainya. Jadi kita kayak harus bisa mengatur waktu kita dengan baik-baik. Even masih kuliah pun, kalian kan pasti punya waktu untuk organisasi, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk asisten lab atau lain sebagainya. Ini harus bisa di-manage dengan baik. Kemudian, simple sebenarnya konsep time management itu, pertama set priority, kedua komit dengan waktu yang udah kita tentuin. Itu doang sih sebenarnya, panjang-panjang gitu. Terus communication skill. Nah, kadang tuh kebanyakan para aku go through kalau berdasarkan pengalamanku banyak telepon duluan dong teman-teman programmer yang jago ngoding, jago banget gitu ya. Tapi pas disuruh jelasin idenya bingung, bingung. Kayak dia malah nggak tahu gimana ngejelasinnya. Padahal itu soalnya wow banget, brilian banget. Tapi nggak bisa nge-sellingnya gitu. Jadi orang juga nggak yakin sebenarnya dia buat apa gitu kan. Jadi penting banget buat belajar communication skill. Better lagi kalau bisa public speaking gitu. Tapi kalau belum, at least communication skill lah antara kita dengan teammate kita itu udah oke banget. Terus tim collaboration, gimana cara kita bekerja sama? Karena kalau nanti udah kerja, itu nggak mungkin lagi kerja sendirian. Pasti ada bekerja sama-sama tim PM, tim UI UX, ataupun tim-tim non-technical yang di luar kita yang kita pengen tahu needed mereka tuh apa sih untuk development sistem yang mereka butuhkan. Nah, apakah hard skill dan soft skill aja cukup? Nah, jawabannya enggak ya. Jadi ketika teman-teman udah punya hard skill dan soft skill, it doesn't mean semua selesai. Enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu ini, Linus Torvalds ya. Jadi dia CEO-nya Linux. Dia pernah ada satu quotes-nya yang selalu pop up in my mind gitu ya. Ngomong itu mudah. Jadi ya udah tunjukin quote-nya gitu. Terus Elon Musk juga pernah bilang kayak first rule of business itu create working prototype. Jadi ketika udah punya hard skill dan soft skill, kita kan pasti belajar ya. Tapi kita butuh yang namanya portofolio. Jadi ketika di CV kita nulis skill Java, Kotlin, terus Figma gitu-gitu ya. Tapi kalian nggak naruh apapun di CV teman-teman gitu. Nah itu tuh sama aja kayak talk doang, ngomong doang gitu. Tapi nggak bisa menunjukkan apapun. Makanya penting untuk uh, show your portfolio gitu ya. Dengan apa aja sih tools yang bisa teman-teman pakai? Yang pertama bisa pakai GitHub ya. Jadi di GitHub ini bisa
silakan ditaruh project-project yang memang bisa diakses oleh publik. Tapi kalaupun nggak bisa, ya cukup ditaruh di CV dan dijelaskan itu project apa eh, tanpa ini ya, karena mensipil itu dibangun dengan apa, kan kita bisa kayak gitu kan kalau di CV. Tapi kalau memang itu project yang unrestricted, kayak nggak bisa di-sharing apapun, ya better jangan, karena kan ada beberapa aturan ya di company kalau kita kerja. Terus yang kedua di Instagram atau TikTok. Ini bisa banget. Dulu di awal-awal aku punya Instagram namanya Oksoyosuzu. Aku lupa passwordnya. Tapi dulu di situ aku sering upload foto-foto aku waktu bikin mobile app. Terus waktu aku ngedesain-desain UI. Nah, dari situ aku dapet freelance pertama klien aku di bidang UI UX. Itu waktu itu dari anaknya ITB. Anak ITB nge-DM aku. Terus, gue ada project. Dia kayaknya project penelitian waktu itu, kolaborasi sama anak UGM. Terus ya udah, terus dikerjain. Terus aku kan nggak tahu ya, aku waktu freelance pertama-tama tuh nggak tahu netapin harga kan. Terus aku nanya lah sama teman aku, itu harga freelance berapa ya ngejual satu page, dan satu page gambar website itu dijual 350.000. Terus aku dari situ realize something that is the way to make money. Ini cara untuk membuat uang. Jadi itu worth it to try. Sebenarnya tinggal gimana cara kita beraniin aja buat upload-upload. Jelek-jelek desain nggak apa-apa lah, nanti kan bisa diimprove gitu. Terus YouTube ya, kalau YouTube, kalau aku sih sebenarnya YouTube ini lebih ke tempat belajar aku aja, tapi nggak menyangka dari YouTube itu aku dapat beberapa kali jadi speaker workshop buat ngisi dari materi-materi yang aku udah jelasin di YouTube. This interesting, dan di situ juga kita bisa earn money dari situ. Terus ada Medium. Nah, kalau kalian mungkin malu-malu buat ngobrol di depan kamera, terus buat public speaking gitu ya, ya udah, nulis it's a better way buat teman-teman juga personal branding. Bisa jadi kan tulisan teman-teman lebih in-depth daripada tutorial-tutorial di YouTube kan. Jadi dicoba aja. Nah, tantangan dan opportunity-nya. Mungkin kalau bicara, kebetulan aku perempuan yang berada di industri STEM, dan aku udah hampir, ini memasuki tahun, Januari nanti tuh tahun ketiga aku memulai menjalani karirku di bidang teknologi ya. Jadi udah 2 tahun lebih, 2 tahunan aku kerja. Mungkin yang perasaan yang paling terasa itu perasaan kesepian. Jujur, ini trying to be honest, gitu ya. Karena di perempuan itu kan, di tim aja aku cuma ada 3 perempuannya, dan jadi kalaupun 3 dan di split projectnya itu aku sendirian. Ini contohnya nih, ini bapak-bapak semua, mas-mas semua, aku sendiri itu kan. Dan ini berangkat ke tempat yang jauh di site, dan itu sendiri perempuan, tapi harus satset karena mengikuti pergerakan laki-laki ini yang satset gitu kan. Nah, tapi kabar baik juga, 2023 persentase perempuan itu udah naik di 29%, dan really appreciate waktu itu cuma 23%. Dan seneng banget kayak di tim kantorku aja, di uh, kami operational teknologi ada 3 orang perempuan, dan itu kayak finally ada perempuan. Jadi itu kayak seneng banget sih kalau ada teman-teman perempuan. Cuman ya itu mungkin minusnya masih masih sepi lah ya. Tapi semoga ke depan bisa jadi lebih banyak lagi. Kadang sepi-sepi gitu tuh ini sih, kayak bingung aja mencurahkan kegundah gulanaan. Sama curhat sama cowok tuh aneh, kayak menurut aku ya, aku nggak biasa curhat sama lawan jenis, jadi kayak aneh lah, pokoknya tidak berbiasa aku curhat-curhat dengan cowok gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya perasaan ini, cuman ini bisa di overcome dengan datang ke event-event kayak gini sih, karena di event-event kayak gini biasanya lebih banyak perempuan, lebih banyak teman-teman perempuan yang memang punya passion yang sama di bidang tech. Terus sometimes aku juga meragukan diri sendiri. Nggak berarti yang kalian di Instagram, wah percaya diri sekali orang ini. Nggak gitu. Kadang aku ngeraguin diri aku sendiri juga. Eh, Kayak, emang aku bisa ya? Kok bisa sih orang pilih aku, kayak eh, emang nggak ada yang lain gitu-gitu. Nah, sebenarnya ini tuh musuh paling jahat dalam hidup kita. Nah, tapi aku tuh punya satu teman, terus dia, waktu itu aku lagi di fase low aku lah, di pertengahan bulan kemarin. Terus, karena aku tuh nggak ngerti, aku tuh lagi di assign di project karena aku tuh nggak sama sekali ngerti. Karena itu hal yang beda banget sama yang, maksudnya aku tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti teknologinya, aku tuh nggak ngerti proses bisnis dari project itu gitu loh. Jadi kayak aku tuh belajar dari nol lagi, rasanya tuh, rasanya kayak bodoh banget. Tapi teman aku tuh bilang stay on the game,
dan percayalah nanti kamu bakal lihat sejauh mana kamu bakal memenangkannya. Terus aku baru realize di Desember ini, wah mungkin kalau aku nyerah aku nggak bakal pergi ke sana kemari gitu. Jadi stay on the game tuh penting banget buat meyakini diri kita kayak gue bakal tetap ada di game ini maupun apapun yang terjadi gitu. Terus segala jenis takut lah ya, itu juga ada. Takut salah ngomong, takut salah kasih solusi waktu lagi diskusi gitu kan. Takut dinilai bodoh, takut dibilang sombong gitu. Nah, segala jenis takut ini sebenarnya harus banget teman-teman buang jauh-jauh gitu ya. Karena kalau enggak ya udah kita stuck di situ aja. Orang nggak bakal tahu kita tuh belajar sampai orang nggak bakal tahu kita tuh belajar sampai mana kalau kita nggak kasih ideation ke solusi kita, dan orang nggak bakal tahu solusi kita itu gimana kalau kita cuma pendem di kepala kita gitu. Dulu aku pernah punya ketakutan itu kali salah satu project, tapi aku kayak bos aku tuh maksa aku buat mengeluarkan solusi itu kayak gimana, ada solusi mbak, ada solusi mbak, gitu-gitu kan. So, akhirnya aku ya udah ngobrol aja, aku bilangin aja solusi aku, oh gini-gini kayaknya better gini nggak sih pak dibuat sistemnya. Terus aku bikin flowchart kan, bikin flowchart gini-gini karena kan di sini udah nggak, udah flow-nya udah pasti aman gitu ya. Terus aku bilang gitu, beneran dieksekusi, dan flow itu dieksekusi dan diimplementasiin, dan itu tuh perasaan yang kayak wow, itu keren. Kayak apa ya, kayak merasa oh suara kita didengar kok walaupun kita perempuan gitu. Nah, dan yang ini juga yang mungkin teman-teman juga perlu reminder ke diri teman-teman sendiri, kadang membandingkan progres diri dengan orang lain tuh bagus buat motivasi sometimes, tapi jangan sampai kita kayak jadi kecil diri karena waduh kayak dia udah jauh banget ya, apa aku nyerah aja ya, kayaknya nggak mungkin sejauh itu, kayaknya udah ketinggalan jauh banget. Nah itu tuh jangan kayak gitu. Kalau aku sih ngelihat orang yang hebat di atas aku tuh, aku selalu manifesting, aduh ya Allah aku pengen sampai di titik dia, tapi nggak sampai mencampur baurkan itu dengan goals aku di 2024. Kayak misalnya ya udahlah mungkin ya memang itu target dia, dan aku belum sampai di level itu karena aku belum melalui sejauh dia gitu. Jadi kayak stoik aja, kayak fokus ke diri sendiri. Terus eh, kalau kata mentor aku dulu, jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, bandingin diri kamu sama diri kamu sendiri dan sudah bermanfaat. Nah, jadi kalau teman-teman lagi kecil hati membandingkan diri dengan orang lain, always remember this word. Terus ya beberapa tahun yang lalu aku cukup sering dapat bulian fisik sama lisannya. Um, tapi mulai dari sok cantik lah, dulu tuh aku admin di salah satu platform IT ya. Terus pas aku kasih tunjuk waktu live IG, ternyata aku tuh perempuan, terus banyak yang bully-bully gitu. Wah itu di live IG tuh dibully-bully. Cuman nangis ya habis itu, kayak sedih semingguan. Tapi kayak ya udahlah, kalau nggak pernah digituin aku juga nggak pernah tahu kan rasanya Ama Bu, rasanya dibully-bully gitu kan. Terus ada juga dibilangin ala paling jadi tukang ketik. Waktu aku ngambil kuliah di sini kan, ngapain orang tua aku dibilangin ngapain kuliahin anak jauh-jauh ke Jakarta, paling nanti jadi tukang, tukang ketik, dibilang gitu. Tapi alhamdulillah aku sekarang tetap jadi tukang ketik sih. Cuman alhamdulillah I earn money from that. Terus ya karena kenapa nggak bisa menyerah, karena nggak semua orang punya opsi nyerah dalam hidupnya. Nggak semua orang punya button emergency, oke gue give up gitu. Nah kalau aku termasuk anak yang lahir dari keluarga kayaknya nggak bisa menekan button menyerah itu gitu. Jadi ayahku PNS sembari bertani gitu ya. Jadi kamus nyerah itu nggak ada di aku. Jadi mau nggak mau aku harus sukses. Adik-adik aku juga harus sukses. Jadi uh, bullying itu kita belajar belajar aja. Kita belajar jadikan pelajaran. Terus kadang kadang kita butuh menyaring apa yang memang jadi inputan, apa yang memang nggak perlu didengar. Oke, kalau peluang karir, aku nggak bakal bicara soal aku karena ini selalu berubah. Jadi aku coba cari data berdasarkan Coderpad 2025, belum ada surveinya. Jadi berdasarkan data Coderpad terakhir itu yang paling masih hype itu web development. Terus yang kedua machine learning, seperti yang teman-teman tahu generatif AI sekarang lagi hype-hypenya banget. Terus game development juga. Di situ cyber security, data science, dan mobile dev. Jadi kalau ditanya kak yang mana yang punya opportunity paling tinggi, mungkin bisa trying to explore 5 hal ini. Tapi kalaupun mau coba di luar itu boleh juga sebenarnya. um,
kadang tuh ya kalau engineer-engineer yang rare kayak misalnya blockchain terus lain-lain gitu ya, justru kalau ada opportunity-nya biasanya gajinya lebih mahal karena orang-orangnya dikit gitu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman pengen cari yang peluangnya banyak, silakan coba web development karena pasti need-nya juga masih banyak. Machine learning juga lagi naik-naiknya seperti yang kita tahu gitu ya, semua lagi naik-naik gitu kan, naik daun semua. Atau game development dan bisa belajar tadi di Al Hazen Academy juga provide ya buat belajar bikin-bikin yang kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Mungkin yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau ngobrol lebih lanjut boleh follow aku di Instagram, TikTok, ataupun yang mau belajar boleh di YouTube aku, Cendekia Elvita NZ. And then terakhir dari aku, don't forget to git push your knowledge. Kita nggak pernah tahu um, kalau teman-teman sharing hal ini ke teman-teman yang lain mungkin yang nggak hadir di malam hari ini di Zoom meeting, mereka jadi belajar walaupun sekedar nonton-nonton story kalian gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu juga kadang itu juga yang membuka peluang baru buat orang-orang lain. Jadi jangan pernah putus buat sharing-sharing ilmu ke orang lain karena pengetahuan itu selalu dititipkan kepada orang yang mencari keberkahan. Mungkin itu aja dari aku balikin lagi ke kakak MC. Terima kasih. Wah, hampir sejam beneran. Masya Allah, luar biasa nih. Terima kasih banyak Kak Chen. Ini Siap. suara suara saya jelas ya. Ini Jelas, saya jelas. Kamu saya baca komen yang paling terakhir nih di chat yang paling terakhir tulisan gede semua nih tukang apa ketik tuh, luar Kak? biasa sampai dipanggil Google. Aduh, luar biasa tuh yang Iya, yang iya, ngebully datang kan nih hari ini ya. iya, kayak tukang ketik. Tapi aku sekarang proud of kok bilang aku tukang ketik. Tukang ketiknya, Kayak oh memang ini memang kita udah tukang ketik kan. iya beda level ini tukang ketiknya. Aduh. Oke, Kak ini ada beberapa pertanyaan dari tadi nih sambil Kak Chen menjelaskan. eh di sini ada pertanyaan dari Kak Amalia. Adakah internship online untuk yang kuliah sambil kerja karena sulit manage waktu? Pengalaman Internship Kak Chen on. ada nggak? eh Sebenarnya masih ada sih kalau misalnya memang mau ulik-ulik banget. Atau kalau memang mau sekalian kerja freelance gitu Kak. Itu bisa di Upwork sih, kayak website Upwork atau Fiverr gitu. Kayak teman-teman cari aja. Kalau memang kesulitan buat datang onsite ya. Cuman kan kayaknya trennya tuh udah mulai bergeser kalau aku lihat. Rata-rata semua company, even yang startup pun udah work from office gitu. Jadi kayak agak challenge sih buat nyari yang eh, remote. Kecuali kita ngambil freelance. Kalau kita nggak freelance sih rata-rata udah offline ya. Kalau misalnya offline kan agak sulit ya bagi waktunya karena kan posisi badan kita harus di sana gitu kan. Nah, jadi mungkin itu tadi sih bisa kedua kakak coba bangun portofolionya di Fiverr atau di Upwork. Habis itu freelance aja saran aku dibanding mencari yang intern-intern masih remote gitu. Masih agak sulit sih kayaknya. Oke, baik. Nah, kemudian ada lagi nih. Bagaimana pengembangan soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dapat meningkatkan efektivitas seorang profesional IT dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang? Oke, oke, terima kasih banyak Kak Kansa. Nah, sebenarnya mungkin aku based on experience aja ya. Aku nggak sebenarnya teorinya ada, cuman aku bakal bercerita based on experience. Semua skill kayak public speaking, terus komunikasi, kolaborasi, problem solving, itu tuh skill-skill yang sebenarnya ada teorinya. Ada teorinya gimana cara kita bisa jadi good lah di hal itu. Nah, cuman sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan ketika soft skill itu adalah mencoba itu gitu. Jadi kadang orang-orang tuh lupa udah belajar teorinya udah panjang lebar gitu ya. Public speaking gimana, komunikasi gimana. Cuman mencoba untuk melakukan itu tuh nggak dilakukan. Jadi akhirnya soft skillnya tuh nggak akan juga menemukan cara yang efektif. Jadi cara terbaik untuk mengembangkan soft skill adalah trial dan error menurut aku. Even aku pertama-tama kali belajar public speaking itu aku punya recordnya karena waktu itu jadi MC dan itu kali pertama MC offline dan masih ada recordnya di kampus aku. Wah, itu jelek banget. Kayak aku ngerasa itu jelek banget. Kayak kok bisa ya aku pede banget iyain ajakan itu. Tapi it's part of learning gitu. Kita jadi tahu oh ternyata aku dulu sering ngomong pakai gitu
Jadi sekarang karena udah tahu dulu sering ngomong setiap mau ngomong tuh aku lebih milih diem dibanding ngeluarin kata e. Nah itu tuh kan sebenarnya kayak logika yang kita bisa kita kontrol ya di kepala kita kayak oke gitu kayak nggak harus ngomong Nah itu tuh perlu dilatih seperti komunikasi juga dan kolaborasi juga perlu dilatih. Kalau misalnya terbiasa ngerjain project-project teks sendirian, coba deh nggak apa-apa kan kita coba ajak satu temen freelancean bareng yuk gitu kan, freelance bareng ya memang hasilnya dibagi dua jadinya kan karena berdua ngerjainnya. Cuman dari situ kita belajar cara berkolaborasi, terus kita gimana kita cara bagi task, kita bisa juga menggunakan collaboration tools. Karena kalau kita terus-terus kerja sendirian ya gitu. Dan ya mungkin ini quotes yang udah tahu lah orang-orang di mana-mana kayak kalau kita pergi sendiri tuh kita bakal pergi cepat, tapi kalau kita pengen pergi yang jauh kita harus sama tim, nggak bisa pergi sendirian karena at some point kita bakal ngerasa capek karena kita butuh tim buat ngebangun suatu sistem itu gitu sih. Oke, jadi intinya memang harus dipraktekkan Dicoba. dulu gitu ya, Oh, oh, dicoba oh, dulu bener-bener. benar-benar. Nggak cuma dipelajari doang, harus coba juga. Betul, betul. Baik, nah ini ada pertanyaan yang lumayan panjang. Kayaknya ada dua nih pertanyaan. Ini mau langsung dua-duanya atau satu-satu dulu nih, Kak? Satu-satu dulu. Nanti aku Satu-satu dulu. lupa. Oke, Sorry. permisi Kak, izin tanya nih dari Kak Salsabila. Agak OOT pertanyaannya, dia bilang, saya ingin bertanya mengenai apply jobs di company. Misalnya kalau mau daftar dua posisi yang berbeda itu boleh atau enggak sih? Di Nah itu. satu company. Em, Sebenarnya kalau yang itu sih tergantung ya. Kalau kayak di BUMN sendiri, em, itu bisa karena dikasih dua pilihan kita apply apa sama apa gitu. Nah, tapi ada juga beberapa company yang cuman bisa satu. Waktu aku apply Has Micro, itu cuman bisa satu, apply satu doang. Jadi nggak bisa apply dua. Waktu itu ada temanku yang apply dua, malah yang satunya ke reject. Karena kayak ada tulisan, kamu udah apply di satu lowongan gitu. Oh ya. Jadi ditakutkan tuh dia keterima di dua lowongan. Ada beberapa company kan yang mungkin belum punya sistem gitu ya. Nah, jadi takutnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung company sih kalau kayak gitu ya. Ada yang boleh-boleh aja, ada yang enggak. Tapi pastinya salah Oke. satunya pasti tereliminasi sih. Kayaknya nggak mungkin satu orang Berarti dengan dua tergantung tergantung sistem perekrutannya sistem juga deh kalau dia perekrutan mengizinkan. juga. Betul-betul. Oke. Nah kemudian mengenai portofolio nih Kak, ada nggak sih platform untuk nge-share coding tentang seperti machine learning, AI, deep learning di platform tertentu selain GitHub? Ada nggak selain GitHub? Oh, kalau selain GitHub tadi yang udah aku bilang ya, bisa sebenarnya bisa via LinkedIn. Terus kenapa LinkedIn? Karena LinkedIn itu kreatornya masih dikit banget. Dan di sana tempat-tempat para profesional. Jadi kalau teman-teman sharing portofolio kalian di sana, wah, dulu aku sering banget sebelum aku dapat pekerjaan tetap ya. Jadi aku sering ngepost-ngepost tuh. Bukan kita yang ngelamar, tapi HR yang nge-approach kita kayak mau nggak project ini ngerjain project ini, mau nggak jadiin Android developer di sini. Jadi justru kita yang milih mau kerja di company yang mana gitu. Nah, itu salah satu platform. Terus bisa lagi yang aku bilang tadi Medium. Kalau misalnya mau nulis-nulis di sana juga banyak banget profesional yang pakai itu. Terus IG, IG atau TikTok itu bisa banget tahu kayak karena eh, apa ya algoritmanya tuh masih ramah banget. Asal kita konsisten ya. Asal kita konsisten ngepostnya, algoritmanya tuh masih ramah banget buat eh, naikin itu. Dan kebanyakan sih juga aku dulu makanya yang bilang tadi awal banget aku dapet klien freelance itu dari IG sebenarnya bukan dari Upwork ataupun yang lain-lain dulu dari IG atau dari Upwork sekalian kalau misalnya mau apply freelance upload di Upwork portofolionya habis itu ya udah open freelance gitu itu bisa banget kalau untuk portofolio yang mau langsung kerja. Oke. Nah ternyata ada satu lagi nih, mungkin yang terakhir kali ini ya. Heeh. Jadi mengenai portofolio tadi, itu gimana cara nyusunnya ketika nanti kita sebar, kita share ke recruiter, biar bisa benar-benar menonjolkan skill tanpa harus memperlihatkan semuanya gitu. Misalkan kita punya project, tapi Mm-mm. kita nggak mau nge-share project yang konfidensial gitu sepertinya. Tapi biar Hmm. kelihatan kalau kita itu ngerjain itu misalnya. Hmm. Hmm. Eh, susah ya kalau sebenarnya kalau project-project konfidensial ini kan kita harus baca dulu ya kayak ada aturan kan biasanya kalau misalnya ngerjain suatu project even kita kerja di company atau memang ngerjain suatu freelance project yang konfidensial kan ada surat terms and condition ada yang memang project Tuh.
nggak apa-apa nge-share topik project itu tentang apa, yang penting jangan share code-nya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga terms and condition yang nggak ngebolehin sama sekali, even menceritakan project itu tentang apa. Nah, jadi kalau ditanya gimana, ya itu sih balik lagi ke terms and condition itu. Tapi kalau misalnya pengen menonjolkan skill kita tanpa ngelempar semua data codingan kita, sebenarnya bisa di CV itu kan ada kolom ya poin-poin gitu ya buat ngejelasin tentang oh project ini tentang pakai tools apa, terus di build pakai apa, terus berkolaborasi dengan siapa aja. Di LinkedIn juga ada. Jadi nggak harus harus selalu ngasih isi code-nya tentang apa, tapi bisa menceritakan aja dibangun pakai apa, terus ini achieve berapa klien, misalnya bisa ini udah dipakai berapa user. Nah, itu kan sebenarnya yang paling dicari ya. Misalnya kayak, oh berarti ini sudah se-impact apa sih, sebermanfaat apa sih sebenarnya. Nggak harus kita selalu nyantumin source code-nya di sana. Itu bisa juga kayak gitu. Oke. Baik, mungkin mungkin bisa juga dari portofolio yang dia buat sendiri kali, coba-coba eksperimen-eksperimen Hmm, ditampilin aja gitu kali ya. betul. Kalau itu amannya ya daripada Amannya seperti itu. nyamannya seperti itu sih. Kalau misalnya mau aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Chen. Sebelum diakhiri, mungkin saya mau nyambung tadi nih. Kak Chen kayaknya udah jelasin tentang alasan tadi. Ini saya mau jelasin dulu sedikit. Lanjut. Aduh, sebentar. Ini share screen-nya agak error ya. Saya jelasin dulu sedikit mengenai alasan akademi. Jadi, untuk teman-teman di sini, seperti kata Kak Chen tadi, kalau memang mau belajar, terutama kalau mau belajar dari dasar, mau switch karir, atau mau banget-banget tahu tentang dunia IT itu seperti apa sih, nyoba-nyoba dulu nih, siapa tahu jalur karirnya nanti seperti Kak Chen, ya insya Allah. Kebetulan Al-Azan Academy ini kita sudah dipercaya oleh beberapa mitra juga di hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Paling timur, paling barat kita itu ada di Aceh. Kemudian kita di Jabodetabek juga sudah banyak, di Jawa Timur juga ada, dan paling timur kita ada di Al-Azan Kendari ya, di mana mitra-mitra kita itu ada pesantren, sekolah, tempat bimbel, dan bahkan eh, banyak juga yang mengimplementasikan kurikulum kita untuk bisa diterapkan di sekolah mereka gitu ya, atau di tempat kursus mereka. Dan untuk teman-teman yang nanti eh, penasaran ya, kebetulan di bunyi apa ini? Suara ini ada suara apa ya? Sebentar. Oh, bentar, sebentar, sebentar. Ini suara di ini saya. Oke, sorry, ada gangguan. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu tentang Al-Azan Academy, silahkan pantengin aja sosmed kita di alazan.academy. eh, Beberapa hari ke depan, insya Allah kita akan share. Nanti akan ada hybrid intensive bootcamp untuk teman-teman yang mau belajar dari dasar bagaimana sih cara bikin website dari sisi front end dulu. Atau bagi teman-teman yang mau switch karir juga ya, saya mengingatkan teman-teman mengenai switch karir karena beberapa dari eh, penggiat-penggiat teknologi itu kadang dari back end dia mau ke front end, atau bahkan dari dia yang tadinya cuma tukang ketik seperti apa yang dikatakan oleh pembulinya Kak Chen itu, mau jadi tukang ketik beneran yang bisa dipanggil Google. Itu boleh belajar dari dasar di Horizon Academy. Pantengin aja, nanti beberapa hari ke depan kita akan share kelasnya, kita akan laksanakan di bulan Januari akhir tahun 2025. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk Kak Chen atas motivasinya. Masih di mute kayaknya. Terima kasih banyak Kak sudah Terima kasih diajakin banyak. ngobrol-ngobrol sama Ya, teman-teman. Saya mau mendoakan teman-teman semua, semoga teman-teman di sini mengikuti jalur karirnya dari Kak Chen ya, karena eh, memang yang kita coba lakukan adalah kita ini Alazan Academy ingin share selain produk codingnya, kita juga mau share mengenai ilmu tentang karirnya, ilmu tentang bagaimana dunia itu sebenarnya nggak menyeramkan kan Kak ya? Tidak. Sama sekali tidak, karena bagi bagi mereka itu sesuatu hal yang sangat menyeramkan baru bagi mereka seperti itu. Hmm. Oke, eh, Kak Chen, terima kasih banyak. Semoga di beberapa pertemuan lagi kita akan ketemu pada saat Kak Chen sudah menjadi direksi di BUMN. Amin, ya Allah, amin. Insya Allah. Doa kita Amin, semua, Masya semoga Allah. semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat yang banyak dari pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa follow IG-nya Kak Chen untuk dapat update terbaru mengenai cerita-cerita tentang teknologi dan daily life dari Kak Chen.
Dan jangan lupa juga follow sosmed Al Zen Academy. Teman-teman nanti akan bakal dapat banyak informasi mengenai kelas-kelas coding yang akan diadakan di Al Zen Academy. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih semuanya sudah hadir.